Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسول. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita setelah kita diwafatkan untuk sementara waktu. Oleh sebab itulah salah satu yang dibaca atau yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita agar senantiasa berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang mana di dalam doa ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita kembali setelah diwafatkan kita, dan tentunya kita semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan agama yang lurus ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Talbis Iblis, yang mana kita telah sampai kepada bahwasannya syaitan itu ada bersama setiap orang. Hal ini sebagaimana yang dinukilkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan, ya, bahwasanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisi beliau, yaitu keluar dari sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat fagirtu alaihi faja'a wa ra'a ma asna.
Aisyah menuturkan, aku pun merasa cemburu kepada Rasulullah saat kembali. Beliau pun mengetahui kecemburuanku. Jadi suatu ketika Nabi keluar dari rumah beliau, dan kemudian pada saat Nabi kembali, sedangkan saat itu Aisyah sedang cemburu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ma laki ya Aisyah? Ugirti?" Wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa denganmu? Apakah engkau sedang cemburu? Naam. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, jika pian pulang dari rumah tiba-tiba istri cemburu, itu suatu hal yang biasa. Naam. Karena hal ini pernah dialami oleh istri Rasulullah SAW, Aisyah. Jadi jangan kaget pinanya istri pian bulik dari rumah, dari pekerjaan misalnya, tiba-tiba cemburu. Ya, kadang binian itu tiba-tiba cemburu. Hal yang kecil saja bisa cemburu. Ya, tapi itu katanya tanda cinta. Bujur kada. Ya, kalau kada cemburu berarti kada cinta berarti ya. Ya. Baik. Kemudian malaki ya Aisyah? Ugirti? Ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu? Fakultu wa mali la yagharu misli ala mislik. Ya. Maka Aisyah pun menjawab, bagaimana orang sepertiku tidak cemburu terhadap orang sepertimu? Nah. Lantas faqala Rasulullah SAW, awaqad ja'aki syaitanik? Apakah syaitanmu telah mendatangimu wahai Aisyah? Qalat, ya Rasulullah, au ma'iya syaitan? Wahai Rasulullah, adakah syaitan itu bersamaku? Kemudian Nabi mengatakan, faqala na'am, ya. Qultu. Kemudian Aisyah pun menjawab, bertanya lagi, wa ma'a kulli insanin? Apakah syaitan itu bersama juga dengan orang lain? Ya. Kemudian beliau mengatakan, na'am, ya tentu. Faqultu. Kemudian wa ma'aka ya Rasulullah? Aisyah pun berkata lagi, apakah bersama engkau juga ada syaitan ya Rasulullah? Faqala na'am, ya. Walakinna Rabbi azza wa jalla a'ani alaihi hatta aslam. Ya. Kemudian beliau pun menjawab, ya. Aku juga pun ada syaitannya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menolongku untuk menguasainya hingga ia masuk ke dalam Islam. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Al-Khattabi rahimahullah, semua perawi di sini menyebutkan tentang hadis ini dengan fa'aslama. Karena memang jamaah sekalian rahimakumullah, ada yang menyebutkan fa'aslamu. Berarti dia disebutkan sebagai fi'il mudhari, fa'aslamu. Ya. Kemudian kalau di sini fa'aslama berarti menggunakan fi'il madhi. Di dalam riwayat yang lain mengatakan fa'aslamu fi'il mudhari. Ya. Hingga ia masuk Islam, yaitu syaitannya. Nah, setelah itu sebagaimana yang dikatakan juga oleh Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah ini yang menyebutkan dengan lafaz fi'il mudhari, fa'aslamu, yaitu maka aku selamat. Berarti di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku selamat. Tetapi dalam kebanyakan riwayat yang lain mengatakan fa'aslama fi'il madhi, berarti syaitan yang masuk ke dalam Islam. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh juga pun mengatakan bahwasanya pernyataan Ibu Uyainah ini cukup bagus. Dia memperlihatkan kesungguhan diri dalam upaya menentang syaitan. Namun hadis Ibnu Mas'ud membantah pendapat Ibu Uyainah, ya, bahwasanya Ibnu Mas'ud meriwayatkan secara marfu, wa ma minkum min ahadin illa
wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah diserahi satu qarin, yaitu penyerta yang ada di samping kita dari kalangan jin, dan juga satu lagi qarin dari kalangan malaikat. Qalu, kemudian lantas para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, begitu pula engkau wahai Rasulullah, apakah ada qarinnya juga? Kemudian qala wa iyyaya walakinna Allah azza wa jalla a'anani alaihi fala ya'muruni illa bihaqqin wa fi riwayatin ukhra fala ya'muruni illa bi khairin. Maka beliau pun menjawab pertanyaan para sahabat, begitu pula aku. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menolongku untuk menguasainya, sehingga dia tidak menyuruh, yaitu syaitan, dia tidak menyuruh kecuali kepada kebenaran, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, sehingga dia tidak menyuruh aku kecuali dalam kebaikan. Nah, itu bedanya qarin Rasulullah dengan manusia biasa seperti kita, ya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi ketika nafsu kita kedepankan, maka itu akan semakin mendorong qarin atau jin yang ada di samping manusia, itu dia akan semakin mendorong, ya, akan semakin membisikkan bisikan-bisikan yang buruk. Naam. Apalagi kita tidak bisa menguasai dan mengontrol hawa nafsu kita. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi dari hadis ini memberitakan kepada kita bahwasanya setiap manusia, setiap orang itu memiliki yang namanya qarin, ya, syaitan. Maka tentunya jangan sampai ya syaitan itu mampu menguasai kita. Akibat dia menguasai kita, maka tentunya akan menyuruh kita dan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan kemaksiatan. Ya. Kemudian di sini juga jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasannya syaitan itu dia mengalir di dalam tubuh manusia itu seperti aliran darah. Ya. Seperti aliran darah. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu untuk bisa menahan aliran darah ini, ya, karena kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah, contohnya adalah dengan seseorang berpuasa, ya, karena dengan berpuasa itu dapat menekan mereka, karena pada saat itu tentunya kita dalam keadaan lemas, sehingga keinginan untuk berbuat dosa, keinginan untuk berbuat maksiat itu cenderung rendah, cenderung tidak bersemangat. Naam. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, fa'alaihi wija'un. Dia itu sebagai benteng ketika seseorang itu berpuasa. Ya, membentengi pengaruh-pengaruh syaitan kepada manusia. Makanya di sini disebutkan dari Sofiyah binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, fa'ataituhu azuruhu lailan, fahaddastuhu." Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dia sedang beriktikaf, ya, pada suatu malam. Kemudian aku datang menjenguk beliau dan aku pun berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kumtu li anqaliba faqama ma'i liyaqlibani wa kana
maskanuha fi dari Usama bin Zaid famarra rajulani minal ansar. Kemudian pada saat itu aku pun bangkit, yaitu Sofia binti Huyai. Aku pun bangkit untuk kembali ke rumah. Kemudian pada saat itu beliau pun bangkit. Ya, Rasulullah SAW pun bangkit untuk ikut menghantarkanku pulang. Dan rumah Sofia ini, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya rumah Sofia ini berada di komplek rumah Usama bin Zaid. Ya, berada di kompleks rumah Usama bin Zaid. Kemudian pada saat itu famarra rajulani minal ansar. Kemudian ada dua orang laki-laki Ansar yang pada saat itu kebetulan melintasi rumah di depan, ya, rumah beliau dekat rumah Sofia binti Huyai. Ya. Dan pada saat itu falamma ra'ayan Nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Kemudian pada saat itu keduanya, jadi dua orang Ansar tersebut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mempercepat langkah mereka ketika mereka melihat Rasulullah. Lalu pada saat itu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai. Kemudian Nabi pun bersabda menyampaikan kepada dua orang laki-laki Ansor tersebut, pelan-pelan kalian, ya, sesungguhnya wanita ini adalah Sofia binti Huyai. Ya. Kemudian faqala subhanallah ya Rasulullah. Lantas mereka pun mengatakan subhanallah wahai Rasulullah. Lalu beliau pun bersabda, qala inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya syaitan itu, ya, mengalir pada manusia itu seperti aliran darah. Dan kemudian wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum syarran, dan aku sangat khawatir, ya, jika ia menyusupkan prasangka-prasangka yang buruk ke dalam hati kalian berdua. Naam. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna dari penjelasan ini kita berusaha menghilangkan prasangka-prasangka yang buruk yang ada pada orang lain terhadap kita. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita berperilaku melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan orang lain itu berprasangka buruk kepada kita. Naam. Kalaupun itu terjadi, misalnya ada orang yang berprasangka buruk kepada kita, naam, maka hendaknya kita untuk menyampaikan kepadanya agar dia tidak berburuk sangka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada dua orang laki-laki Ansor tersebut. Jadi mereka melihat Nabi bersama perempuan. Mereka kira itu bukan istri Nabi. Mereka khawatirnya apa? Khawatirnya Nabi berjalan dengan wanita lain. Nah, bahaya kalau seperti itu, nanti akan ada prasangka-prasangka yang buruk yang dihembuskan oleh syaitan. Nah, melihat seperti itu, melihat bagaimana Nabi melihat dua orang laki-laki Ansor itu berjalan dengan cepat, khawatirnya mereka akan berprasangka buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Nabi pun menyampaikan kepada mereka bahwasanya dia adalah Sofia binti Huyai. Nah, akhirnya mereka pun subhanallah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Nah, disinilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat ada orang-orang yang sampai mereka berprasangka buruk kepada kita misalnya, maka hendaknya kita untuk memutus prasangka tersebut. Karena kalau tidak diputus, maka dia akan semakin kencang dan semakin berbahaya, sehingga itu akan menimbulkan kemudaratan bagi kita. Naam, akibat prasangka buruk orang lain terhadap kita. Naam. Termasuk sekali lagi tadi yang ulun sampaikan, kita pun jangan sampai membuat orang lain itu berprasangka buruk kepada kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu menimbulkan prasangka. Ya. Nah, kemudian apalagi misalnya contoh pada saat kita misalnya dari WC, kemudian dari WC itu masuk, memang awalnya sudah bau rokok misalnya, sudah bau rokok, kemudian imbah itu kita keluar, masuk ke kawanan kita, nah bau rokok nih, nah misalnya, nah khawatirnya dia akan menganggap kita yang rokok misalnya, padahal sebelum kita masuk itu sudah bau rokok misalnya di dalam WC. Nah, kemudian imbah kita keluar, kita harus bila perlu jamaah sekalian sampaikan, ya benar atau tidaknya memang kalau dia rokok ya sudah, ya. Tapi kalau memang tidak merokok misalnya, kemudian orang yang kedua dia mencium bau rokok setelah kita keluar misalnya, nah khawatirnya dia akan berprasangka buruk kepada kita, wah fulan itu habis rokok, buktinya di WC bau rokok. Nah, di situ kita sampaikan memang sebelum ana masuk itu memang sudah bau rokok. Kayak gitu. Sehingga hal itu bisa memutus rantai prasangka buruk yang tentunya dilakukan atau dihembuskan oleh syaitan. Nah, kemudian di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Khattabi menjelaskan juga di dalam hadis ini dianjurkan agar seorang itu berhati-hati, ya, dari setiap perkara-perkara yang buruk yang dapat memicu terlintasnya prasangka buruk di dalam hati seseorang, dan hendaknya seseorang itu berusaha untuk mencari keselamatan dari prasangka buruk kepada orang lain, yaitu contohnya dengan menampakkan dia membebaskan diri dari prasangka buruk yang dialamatkan kepadanya. Nah, tadi yang sudah kita contohkan tadi. Naam. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi Ustaz, kalau pinanya sidin kada percaya, kalau memang ulun tidak melakukan itu misalnya, ya, percaya atau tidak percaya berarti jamaah sekalian, kalau dia masih mengedepankan prasangka buruk tersebut padahal kita tidak melakukannya, berarti setan masih menguasai pikirannya. Sebagaimana aliran darah yang mengalir pada tubuhnya, ya, berarti dia lebih mendengarkan bisikan syaitan. Makanya perkara seorang mukmin itu sangat ringan dan mudah. Kalau memang hatinya bersih, maka sebenarnya cukup kalau sudah dijelaskan oleh orang, saya tidak melakukan itu, sudah berhenti, sudah cukup. Mengenai dia berkata dusta atau berkata bohong, ya, atau benar, itu sudah menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah ketika dia menjelaskan itu kepada kita. Kalau dia benar, walhamdulillah. Kalau dia berdusta, berarti apa? Dia mendapatkan 2 kali lipat dosanya. Pertama, dosa yang dia lakukan tadi sehingga menimbulkan seseorang itu berprasangka buruk. Yang kedua, dia berdusta kepada orang lain. Nah, berarti 2 kali lipat dosanya jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya sebenarnya perkara kita misalnya, ya, kalau orang sudah mengklarifikasi kepada kita, oh saya tidak melakukannya, ya sudah, jangan diperpanjang lagi, nggak usah. Itu akan membuat kita semakin hati itu semakin sempit lagi. Sehingga itu akan menjadikan kita membiasakan diri kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, makanya jamaah sekalian, yang membuat hati seseorang itu sesek, ya, pertama adalah suka mencari-cari kesalahan orang. Yang kedua suka mencari keburukan orang, jelas itu.
sehingga melahirkan prasangka yang buruk. Nah, orang yang seperti ini jamaah sekalian rahimakumullah tidak akan nyaman dalam kehidupannya. Ngepoin orang aja misalnya. Kalau orang sudah menjelaskan A, B, C, dan D, sudah. Naam. Tidak perlu lagi memperpanjang. Dan itu lebih menjaga hati kita jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Makanya Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan makna dari wa ahsinu itu wa ahsinu dhanna billahi azza wa jalla, yaitu engkau berbaik sangka. Terutama lagi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kepada manusia pun kita diperintahkan untuk senantiasa mengedepankan prasangka baik, terlebih lagi kepada Allah. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak ada kecacatan. Waludzubillah jika ada yang mengatakan Allah memiliki cacat. Naam. Makanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, tidak ada kecacatan pada Allah. Nah, salah satunya tidak boleh seorang hamba itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja kita berusaha untuk tidak berprasangka buruk. Nah, padahal tentunya manusia banyak sekali kekurangannya. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya tentang penjelasan kita tadi kan bagaimana syaitan itu melakukan berbagai macam tipu daya dan fitnahannya kepada manusia. Dan kemudian mereka melakukan tipu dayanya itu seperti mengalirnya darah pada tubuh manusia. Lalu bagaimana seseorang itu berlindung dari gangguan-gangguan syaitan? Ya tentu jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya kita berusaha untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari berbagai macam tipu daya mereka, dari berbagai macam gangguan-gangguan mereka, sehingga kita terjaga dan terselamatkan dari tipu daya mereka. Makanya sampai kapanpun jamaah sekalian rahimakumullah, sampai kapanpun kita, ya, selama kita masih hidup ini, maka kita tidak akan pernah selamat dari tipu daya dan gangguan mereka. Bahkan ketika seseorang itu ya mendekati ajalnya, mereka berusaha bagaimana orang yang sakratul maut ini, orang yang mendekati kematian ini bisa jatuh kepada kekufuran. Iya. Sebagaimana ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana paman Nabi SAW Abu Talib, padahal berkeinginan untuk menyebutkan kalimatut tauhid, ya, tetapi di sampingnya ada setan-setan dari kalangan manusia, ya, yang mengingatkan kepada apakah engkau rela untuk meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya tidak hendak mengucapkan itu kalimatut tauhid. Bahkan dia mengetahui tentang kebenaran Islam itu. Tapi itu kembali lagi hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlindung dari gangguan syaitan yang terkutuk. Makanya ketika seseorang ingin berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, makanya Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau, wahai Muhammad, apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Ketika membaca Al-Quran saja kita jamaah sekalian rahimakumullah, diminta oleh Allah untuk berlindung dari gangguan dan godaan syaitan.
ini sedang melakukan kebaikan, membaca Al-Quran. Apalagi dengan aktivitas-aktivitas kita yang lainnya, jamaah sekalian. Sedang kita bekerjakah, di kantorkah, atau sedang bermuamalahkah dengan orang lain, ya. Itu lebih-lebih lagi kita meminta perlindungan kepada Allah, jamaah sekalian rahimakumullah. Karena boleh jadi di tengah-tengah kita bekerja, di tengah-tengah kita bermuamalah, bersosialisasi dengan orang lain, bisa jadi, padahal itu perkara yang mubah misalnya, itu bisa jadi kita tergelincir, bisa jadi kita terkena tipu daya syaitan, yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Oleh sebab itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tahu bahwasanya kapanpun, dimanapun kita tetap akan diganggu oleh syaitan, maka tidak ada cara lain kecuali kita meminta perlindungan kepada Allah. Salah satunya adalah dengan berzikir di waktu pagi dan petang, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, seharusnya ini yang harus dilakukan oleh kita, jamaah sekalian rahimakumullah. Baik ketika kita sedang bersafar ataupun kita sedang mukim, tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat kita safar. Biasanya kadang safar itu kadang banyak orang yang meninggalkan zikir, terutama zikir pagi dan zikir petang. Naam. Padahal ketika seseorang sedang bersafar, itu juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu banyak sekali gangguan-gangguan syaitan, jamaah sekalian. Hatta ketika sedang ibadah umrah pun juga demikian, jamaah sekalian. Makanya kadang ulun dapati juga jamaah itu, ya, ketika sedang safar, kadang mereka tidak sholat. Nah, padahal habis tuntung ibadah umroh, dan juga diingatkan juga tentang perkara sholat. Tapi sekalinya kada sholat, luar biasa. Nah ini bagaimana bisikan-bisikan syaitan itu luar biasa, ya, ketika bersafar itu. Makanya salah satunya adalah dengan kita berzikir di waktu pagi. Nah, setidaknya itu dapat membentengi kita dari tipu daya syaitan. Ya. Nah, kemudian di sini juga ketika mereka keluar dari rumah mereka, makanya Nabi SAW mengatakan juga kepada kita, terutama di saat kita sedang bersafar, memang tidak disunahkan bagi seseorang itu ketika bersafar, dia bersafar seorangan. Nah, terutama sedang bersafar ke tempat yang jauh. Nah, karena apa? Seandainya kata Nabi SAW, mereka tahu kalau mereka bersafar seorangan, maka mereka bersama dengan syaitan. Naam. Kenapa bisa demikian jamaah sekalian rahimakumullah? Karena tidak ada orang yang menemani dia. Kalaupun dia bersafar ke suatu negeri, di sana ada banyak orang-orang yang asing yang tidak mengenal dia, maka disitulah dia bisa melakukan kemaksiatan. Karena tidak ada orang yang dia kenal. Dan orang yang lain pun tidak ada yang mengenal dia. Dia orang yang asing. Maka kesempatan dia untuk bermaksiat itu terbuka lebar. Nah, kenapa di situ dikatakan bahwasanya orang bersafar seorangan itu bersama syaitan. Illa man rahimahullah, kecuali memang orang itu dia betul-betul menjaga dirinya dan dia meminta perlindungan kepada Allah. Jangankan satu, dua pun juga, ya, itu syaitanani. Itu dua syaitan. Ya. Baru dikatakan dia tidak bersama syaitan ketika lebih dari dua orang. Ya. As-salasah rukn. Artinya ketika dia bersafar ketika lebih daripada dua orang baru dia terjaga.
Tetapi apakah itu menutup kemungkinan dia tidak digoda oleh syaitan? Bisa jadi bisa digoda oleh syaitan. Kenapa? Boleh jadi 3 orang itu juga saling bersekongkol misalnya. Makanya juga ketika bersafar, jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita bersafar juga dengan orang yang soleh. Ya, karena boleh jadi dia akan mengingatkan kepada kita. Kadang kita jamaah sekalian rahimakumullah pastilah. Kadang ada kita pernah bersafar dengan orang yang kita lihat ibadahnya luar biasa. Ini kawan ini soleh. Sehingga untuk ada niatan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Janganlah ada fulan itu, kada nyaman. Iya kan? Ada seperti itu. Nah ini anehnya. Kada nyaman lawan manusia tetapi kada nyaman lawan Allah. Itulah manusia. Nah, kada nyaman lawan kekawanan ini padahal kawan ini juga boleh jadi dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Cuma kada diketahui. Lebih kada nyaman kepada manusia ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu dia. Naam, mau dalam keadaan dimanapun Allah tahu perbuatan dia, Allah tahu. Nah itulah manusia. Dan itulah bagaimana syaitan itu memalingkan rasa takut mereka yang seharusnya kepada Allah tetapi kepada manusia. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi inilah yang harus diperhatikan oleh kita. Zikir pagi, zikir petang itu harus kita amalkan setiap hari jamaah sekalian. Dan kita akan merasakan betul-betul ketika kita, kalau tidak menghafal baca tidak apa-apa. Terutama kita hafalkan bujur-bujur. Kalau kita hafalkan itu lebih luar biasa. Naam. Makanya di kantong-kantong kita itu harus ada zikir pagi dan petang itu. Kalau belum hafal, silakan baca. Kalau sudah hafal ya sudah baca saja. Naam. Kemudian disebutkan dari Abu Tayyah dia menuturkan, aku pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Khanbash, ya, pernahkah engkau bertemu dengan Nabi SAW? Kemudian dia menjawab, ya. Aku pun bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam ketika beliau diserang oleh syaitan? Maka dia pun menjawab, pada malam itu syaitan datang dari lembah dan kemudian turun dari bukit untuk menyerang Rasulullah. Dan di antara mereka terdapat syaitan yang membawa nyala api untuk membakar wajah beliau. Lalu Jibril alaihissalam pun turun dan berkata, wahai Muhammad, ucapkanlah. Kemudian beliau lantas bertanya, apa yang harus aku ucapkan? Maka Jibril pun menyampaikan, ucapkanlah olehmu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara'a min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil lail wan nahar wa min syarri kulli tariq illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Minimal kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini adalah doa juga yang masuk ke dalam bagian doa zikir di waktu petang. Dan doa ini juga jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, adalah doa yang bisa kita baca ketika kita singgah ke suatu tempat. Misalnya kita pian dari Kota Baru hendak ke Martapura. Kemudian pasti kita kan kada mungkin berjalan terus dari Kota Baru menuju ke Martapura. Pasti ada hentinya tempat persinggahan. Misalnya tempat persinggahan pian di mana? Misalnya di Sudan, Sungai Danau. Ya. Kemudian di sana pian beristirahat, sholat dan lain sebagainya. Baca ini. Baca zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena kita tidak tahu, boleh jadi di persinggahan itu ada hal-hal yang membuat kita bisa terjatuh ke dalam kemaksiatan misalnya. Maka tetap kita meminta perlindungan di tempat persinggahan kita. Ya.
Makanya aku berlindung, kata Nabi SAW, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala yang Dia ciptakan. Naam, dari segala apa yang Allah ciptakan. Nah, bisa jadi dari kalangan orang-orang di situ misalnya, kita tidak tahu. Ya. Nah, kemudian wadara'a wa bara'a, bahwasanya aku berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat yang sempurna dan dari kejahatan segala yang Dia ciptakan, yang Allah adakan dan Allah wujudkan, dari kejahatan segala yang Allah turunkan dari langit, dan dari kejahatan segala yang naik ke langit, pun dari kejahatan fitnah-fitnah pada malam dan siang hari, dan dari kejahatan setiap yang datang di waktu malam, kecuali yang datang membawa kebaikan, ya Allah yang maha penyayang. Ya. Kemudian Abdurrahman pun mengatakan, maka api mereka pun padam dan Allah pun membinasakan mereka. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqak?" Fayaqul Allahu tabaraka wa ta'ala. Fayaqul wa man khalaqallah? Fa idza wajada ahadukum dhalik falyaqul amantu billahi wa rasuli fa inna dhalika yudhibu anhu. Naam. Kemudian Aisyah pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Lantas dia akan bertanya, siapakah yang menciptakanmu? Ya. Siapakah yang menciptakanmu? Maka tentu kita pun akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan pun bertanya kepada kita lagi, siapa yang menciptakan Allah? Naam. Kalau sudah pertanyaan seperti ini, jelas ini merupakan pertanyaan dari syaitan. Ya. Maka ketika ada pertanyaan yang seperti ini, siapa yang menciptakan Allah? Maka hendaknya kita untuk mengatakan amantu billahi wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mengungkapkan ungkapan ini, sesungguhnya perkataan itu dapat menghilangkannya. Ya. Maka jangan sampai ada di dalam pikiran kita, iya ya, siapa ya yang menciptakan Allah? Nah, hati-hati. Itu merupakan pertanyaan pikiran-pikiran yang dihembuskan oleh syaitan kepada kita untuk dibuat ragu hati kita kepada Allah. Kalau ada pertanyaan yang semisal itu, maka ingat, langsung ucapkan amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan mengucapkan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan dari binatang yang berbisa serta dari setiap mata yang jahat, yaitu dari orang-orang yang hasad. Ya. Setelah itu pun beliau bersabda, hakadha kana Abi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'awwidhu Ismail wa Ishaq. Dengan kalimat itulah dulu bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan perlindungan untuk Ismail dan Ishak. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam As-Sahihain. Nah, di sini juga jamaah sekalian rahimakumullah, ucapan tadi u'idzukuma bikalimatillahi tamma wa min kulli syaitan wa hammati wa min kulli ainin lamma, ini bisa kita doakan gasan anak-anak kita. Ya. Kalau tadi Nabi mengucapkan kepada Al-Hasan Al-Husain u'idzukuma, berarti tinggal kita ganti saja. Misalnya kalau anak kita banyak berarti u'idzukum, atau cuma satu u'idzuka. Kalau binian u'idzuki. Ya.
tinggal lanjutkan ini. Nah, doa ini jamaah sekalian rahimakumullah, ungkapan doa ini bisa kita doakan gasan anak-anak kita yang jauh. Yang bisa di pondok misalnya, yang sedang bersafar misalnya, ataupun dia sedang jauh dari kita. Doa ini bisa menjaga mereka dari berbagai macam tipu daya syaitan jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Termasuk ini doa juga gasan kita juga agar kita dilindungi dari berbagai macam keburukan-keburukan. Tetapi sempurnanya adalah dengan kita berzikir di waktu pagi dan petang. Ya. Karena kita tidak tahu jamaah sekalian rahimakumullah, yang namanya hembusan-hembusan syaitan, tipu daya syaitan itu selalu berada kapanpun dan tidak mengenal lelah mereka. Ya. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abu Bakar Al-Anbari menerangkan kata al-hammah merupakan bentuk tunggal dari al-hawam, yaitu yang maknanya setiap makhluk yang bisa menimpakan keburukan. Nah, baik itu hewan berbisa, setiap makhluk termasuk, mohon maaf, kalau kita punya anak-anak kita kemudian di sampingnya ada kekawanan yang buruk, termasuk ini. Kita meminta kepada Allah agar anak-anak kita dijaga dari kawan-kawan yang buruk. Bisa juga masuk ke dalam kategori ini. Termasuk juga dari makhluk Allah yang buruk itu adalah misalnya kita punya tetangga yang buruk, kita minta kepada Allah dari kejahatan tetangga yang buruk ini. Jadi segala kategori al-hawam, yaitu makhluk yang buruk yang bisa menimpakan kita keburukan. Ya. Termasuk hewan-hewan yang buas bisa juga. Ya. Misalnya kita ada di suatu daerah yang di situ misalnya kita di tengah hutan ada hewan yang buas, misalnya takut, kita bisa berdoa dengan ini, ya. Bi kalimati tammah min kulli syaitan wa hammah. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan keburukan, menimpa keburukan kepada kita. Nah, doa ini luar biasa jamaah sekalian rahimakumullah. Bisa kita baca. Baik gasan kita maupun gasan orang-orang yang kita sayangi. Ya. Kemudian sedangkan kata al-lammah yaitu artinya adalah al-mulimmah. Apa itu al-mulimmah? Yang jahat. Yang mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW memakai kata lammah. Agar apa? Agar sesuai dengan kata hammah yang karena itu lebih ringan untuk diucapkan. Al-hammah. Ya. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Mutarrif juga berkata, setelah aku perhatikan ternyata anak Adam itu berada di antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan iblis, maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk menjaganya, tentu Allah akan menjaganya. Namun jikalau Allah meninggalkannya, maka iblis akan membawanya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri daripada kita, tidak menjaga kita, tidak melindungi kita, dan membiarkan kita, siapa lagi jamaah sekalian rahimakumullah. Berarti kalau kita dalam keadaan tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang melindungi kita, berarti datanglah iblis untuk membawa manusia yang ditinggalkan oleh Allah tersebut masuk ke dalam neraka. Ya. Oleh sebab itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu doa yang bisa kita panjatkan agar Allah tidak membiarkan kita, agar Allah tidak meninggalkan kita, agar Allah senantiasa membersamai kita. Kalau Allah sudah meninggalkan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan melindungi kita? Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang berperan besar itu adalah syaitan wal'udzubillah. Kemudian diceritakan dari seorang ulama salaf bahwasanya suatu saat dia bertanya kepada muridnya, apakah yang akan kamu lakukan apabila syaitan itu menggoda engkau untuk melakukan kemaksiatan? Ya, apa yang engkau akan lakukan ketika ada syaitan menggodamu, melakukan tipu daya kepadamu? Maka dia pun menjawab, aku akan lawan ia dengan sungguh-sungguh. Kemudian ulama tersebut pun bertanya lagi, bagaimana jika syaitan itu datang kembali? Maka murid itu pun lantas menegaskan, aku akan melawannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian ulama itu pun bertanya kembali, bagaimana jika syaitan akan kembali? Murid itu pun menjawab, aku akan melawan ia dengan sungguh-sungguh. Kemudian
Ulama itu pun menyatakan ini akan menjadi panjang. Bagaimana pendapatmu jika kamu melewati sekawanan kambing dan tiba-tiba anjing penjaganya menyalak atau menghalangimu lewat? Apa yang akan kamu lakukan? Maka murid itu pun menjawab, aku akan mendorongnya sekuat tenaga. Maka si ulama pun berkata, ini juga akan menjadi panjang. Sebenarnya cukup bagimu untuk meminta tolong kepada pemilik kambing tersebut supaya dia mencegah anjingnya dari menyerangmu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sebabnya ketika jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita tidak ada tempat menyandarkan diri, maka akan seperti itu. Maka satu-satunya jalan yang bisa kita mintai pertolongan dan perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah. Ya, apapun permasalahan yang kita hadapi, termasuk dari tipu daya syaitan, maka kita punya Allah, tinggal kita minta perlindungan kepada Allah dengan penuh kesungguh-sungguhan, jemaah sekalian. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana lemahnya kita. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita dizalimi oleh siapapun, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita hanya meminta, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, perumpamaan iblis dengan orang yang bertakwa dan orang yang lemah imannya seperti seorang laki-laki yang di hadapannya ada makanan. Kemudian ada seekor anjing lewat. Laki-laki itu pun lantas berseru kepada anjing tadi, pergilah. Maka anjing tadi pun langsung pergi. Kemudian anjing tersebut melewati laki-laki yang lain. Di hadapannya ada makanan dan ada juga daging. Setiap kali orang itu mengusirnya, hewan ini pun tidak juga pergi. Ya. Orang pertama adalah perumpamaan orang yang bertakwa, yang diganggu oleh syaitan, maka cukup bagi dirinya untuk senantiasa apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kedua, perumpamaan orang yang lemah imannya, yang tidak mau meninggalkan dirinya sendiri, ya. Masih ada daging nih. Mengusir anjing sana. Ya, mana mungkin anjing itu mau pergi karena masih dia memperlihatkan daging tersebut. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang itu dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bersamaan itu juga dia meminta perlindungan kepada selain Allah. Kan ada jamaah sekalian rahimakumullah, ada nih. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, tetapi bersamaan itu di hadapannya juga ada apa? Ada sesajen. Ya. Ada sesajen. Nah, bagaimana ini datang perlindungan Allah Subhanahu wa taala sedangkan bersamaan itu juga dia berdoa kepada selain Allah. Makanya di sini tidak akan mungkin Allah bisa menerima dan menjaga orang tersebut, menerima ibadahnya, menerima doanya, sedangkan bersamaan itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, kalau kita benar-benar ingin mendatangkan perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul kita hadirkan hati hanya ditujukan kepada Allah. Ya, kita hanya meminta kepada Allah dan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam tipu dayanya, dan jangan sampai kita jamaah sekalian rahimakumullah sudah tahu bahwasanya syaitan itu akan senantiasa menipu, senantiasa memberikan tipu dayanya. Jangan sampai kita lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimakumullah, bab yang ketiga sudah kita selesaikan, yaitu berkaitan dengan berbagai macam tipu daya syaitan, dan insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang akan memasuki bab yang keempat, yaitu makna dari tipu daya iblis dan juga berbagai macam tindakan-tindakan yang bersifat gurur. Apa itu gurur? Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan langsung masuk ke bab yang keempat. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ingin ditanyakan jemaah? Silakan.
Ada kira-kira? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.